Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, melontar jumroh itu bagian dari wajib haji yang harus dilakukan oleh para jamaah haji. Konsekuensi dari wajib haji ini bila ditinggalkan akan dikenakan sanksi. Jadi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji ini akan dikenakan sanksi. Nah, terkait lontar ini ada dua ya di dalam wajib haji menurut mazhab Syafi'i. Pertama ada lontar jumroh akobah, romyu jumrotil akobah yang dilaksanakan pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah sebanyak 7 kali. Dan yang lain lagi juga melontar 3 jumroh pada hari tasyrik yang masing-masingnya juga dilakukan dengan 7 lontaran batu. Hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, bagi jamaah haji yang dengan kondisi kesehatan yang cukup berisiko atau misalnya mengalami keletihan, atau bagi jamaah haji lansia sebaiknya meninggalkan Mina tanpa di nafar awal dia sudah meninggalkan, tidak perlu mengikuti lontar sampai selesai ya, karena memang ada keterbatasan fisik atau uzur lain yang berhalangan baginya. Nah, orang-orang yang memiliki keterbatasan ya, atau memiliki uzur semacam sakit atau semacam keletihan yang sudah tidak bisa dipulihkan atau butuh waktu untuk pemulihannya, saya kira begitu juga sakit atau lansia atau keterbatasan waktu karena kendala-kendala lain seperti kerumunan atau antrian yang begitu panjang, dia boleh meminta tolong orang lain untuk membadalkannya di dalam melontar jumroh. Tentunya dengan syarat bahwa naib, orang yang menggantikan orang yang membadalkan lontar jumrohnya ini, harus terlebih dahulu melontar jumroh untuk dirinya sendiri. Ini ada kutipan sedikit dari kitab Kifayatul Akhyar bermazhab Syafi'i, dikatakan idza ajaza anir romyi binafsihi imma lima rodin au habsin au udrin lahu ayastani baman yarmi anhu lakin la yasihu romyun naibi anil mustanibi illa ba'da romyin naibi an nafsihi. Jadi seperti tadi dikatakan, jadi boleh orang yang uzur tidak berdaya, orang yang lemah karena uzur tertentu, karena sakit atau faktor lansia atau lemah dan lain-lain, itu boleh membadalkan dengan syarat orang yang membadalinya ini harus melontar jumroh untuk dirinya terlebih dahulu. Nah, kita dapat menarik simpulan dari sini bahwa jamaah haji dengan risiko yang cukup tinggi, atau jamaah haji lansia, atau jamaah haji yang terhalang untuk masuk ke lokasi melontar ini, saya kira dia dapat mendelegasikan, meminta tolong kepada naib atau badal-badal yang secara sukarela untuk membadalkan lontaran jumrohnya. Dan jamaah haji yang membadalkan itu juga harus melontar untuk dirinya sendiri, dan orang jamaah haji lansia dan segala macam itu yang meminta pertolongan lain untuk membadalkannya tidak perlu membayar dam, karena dihitung lontarannya itu dihitung sah meskipun dibadalkan oleh orang lain. Adapun wajib haji selain lontar jumroh, baik jumroh akobah maupun lontar 3 jumroh di hari tasyrik itu antara lain adalah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina pada hari tasyrik, dan juga ihram dari mikot, dan juga yang terakhir adalah tawaf wada. Itu bagian dari wajib haji menurut mazhab Syafi'i. Saya kira demikian terkait hukum membadalkan lontar jumroh.
baik jumroh akobah maupun lontar 3 jumroh di hari tasyrik bagi orang-orang yang memiliki uzur atau memiliki kendala di dalam melaksanakan ibadah haji, terutama di masalah di soal lontar jumroh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.